Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Seperti biasa, kita baca-baca lagi. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sedang sangat kangen kamu. Yang sedang sangat kangen kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya. Dan jangan lupa untuk selalu cekin video-video lain karena semuanya tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita sekarang mau lihat energi dari seseorang yang sedang sangat kangen kamu pada saat ini ya, yang sedang sangat kangen kamu pada saat ini. Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Ada energi dari family ya. Jadi di sini memang ya ada energi ikatan di antara kalian. Di antara dua ya. Pertama, kalaupun kalian belum berkeluarga, itu adalah energi dari dia sudah seperti merasa kamu seperti anggota keluarga sendiri, sudah merasa dekat ya sama kamu. Lalu yang kedua, untuk kalian yang sudah dalam hubungan pernikahan, ini adalah sebuah energi perekat, yaitu adanya energi memang kalian adalah satu keluarga. Ya, namanya juga sudah berkeluarga, ada berumah tangga ya, teman-teman. Kamu bertiling dengan seseorang yang memang penuh dengan dominasi ya. Dia itu senang untuk ngatur, dia itu senang untuk didengerin. Di sini juga orangnya senang untuk ngatur ya. Dan ada sisinya dia itu yang cenderung itu orangnya senang kalau didengerin ya. Dia maunya untuk selalu didengerin ya. Tipenya dominan kayak gitu ya. Dan di sini juga ada energi di mana ya, kalau Sora lihat orang ini tuh ingin bisa adanya energi sebuah persatuan sama kamu ya. Jadi sangat kangen kamu ya. Di satu sisi ada energi dia suka banget kalau harus didengerin, didominasi, bisa banget ya. Relationship ini seperti dia itu ingin in control dalam relationship ini ya. Tapi sekarang juga ada energi di mana dia itu kayak pingin bersatu sama kamu, pingin bisa bekerja sama kamu, pingin bisa membangun sesuatu lagi sama kamu ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang sangat-sangat butuh pertolongan kamu, sedang sangat butuh bantuan kamu. Mungkin dia sedang dalam situasi yang nggak baik-baik aja, entah secara keadaan atau secara energi. Dan di sini ada energi dari seseorang yang sangat butuh kebaikan dan kemurahan hati kamu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, energi bantuan dari kamu atau pertolongan dari kamu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti buat dia, gitu ya. Selain daripada itu, orang ini mungkin banget ingat sama segala pertolongan kamu, bantuan yang pernah kamu beri untuk orang ini dan pertolongan, ya. Di sini juga ada energi dari seseorang yang pingin minta maaf sama kamu. Ya, di sini ada energi pemaafan. Ya, artinya orang ini mungkin pernah melukai kamu, ya, menyakiti kamu dengan kata-kata atau perbuatannya, dan saat ini orang ini pingin banget untuk bisa minta maaf sama kamu. Kita coba lanjutin ya. Selain ada energi di mana dia itu pingin minta maaf sama kamu, kita coba lihat lagi ada energi apa di sini ya. Selain dari itu, di sini juga ada energi di mana orang ini ya seperti merasa ada energi di dalam diri dan batinnya dia itu seperti ingin fokus ke kamu ya, seperti ada suatu energi di dalam dirinya dia yang kayak yuk fokus lagi ke kamu, yuk bertujuan lagi, ada goal yang jelas ke kamu ya. Karena di sini ada energi kesepian, teman-teman ya. Jadi apa yang dialami pada saat ini dibalik sikapnya dia yang mungkin keras ya, suka ngatur, nggak mau ngalah. Sebenarnya di sini ada energi ngerasa kesepian. Ketika nggak ada kamu, mungkin banget dia itu merasa kesepian, sendirian. Ada juga mungkin beberapa di sini yang sedangnya sakit baik secara mental ataupun secara fisik gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu kalau Sora lihat ya, di sini ada energi kesepian dan di sini dia ingin minta maaf atas emosi-emosi dia yang mungkin tidak sehat ya. Mungkin di sini banyak marah, banyak emosi, banyak nggak sabaran kayak gitu ya, teman-teman.
Tapi dia merasa semakin kesini banyak sekali tanda, banyak sekali jalan takdir. Mungkin ya, dia yang nontonin video YouTube ini juga, tarot dan sebagainya, ya merasakan hal yang sama. Ada sinkronitas antara apa yang ditonton dengan jalan cerita kalian, begitu juga sebaliknya. Dan di sini dia ngerasa kayak mungkin sekali ada pertanda dari semesta kalau kita seharusnya sama-sama, ya. Di sini memang kalian itu ada konflik ya teman-teman. Di sini ada konflik di mana ada mungkin sekali perbedaan pendapat, perbedaan pikiran. Di sini juga bisa saja perbedaan visi misi kayak gitu ya. Tapi di satu sisi dia masih terus teringat tentang janji takdir kalian itu untuk sama-sama. Apalagi kalau yang sudah dalam pernikahan ya, kan ada janji takdir kepingin sama-sama gitu ya. Dan di sini juga ada energi di mana orang ini ternyata masih mengamati kamu, masih mencari tahu soal kamu, masih melihat segala pergerakan kamu, segala sesuatu itu diamati, diselidiki, dinilai kayak gitu ya. Jadi walaupun dia kelihatan cuek, itu sebenarnya dia senang mengamati kamu ya teman-teman. Oke. Dan di sini ada situasi di mana mungkin saja ada segala sesuatu yang tidak adil di antara kalian, gak berimbang ya. Mungkin itu juga ada konflik dan perdebatan di sana, karena mungkin kamu ngerasa kamu lebih perhatian, lebih sayang dan sebaliknya ya. Saat ini orang ini merasa banyak sekali merasa tidak aman, tidak nyaman gitu ya, merasa terganggu ya, karena mungkin banget banyak keadaan-keadaan yang gak positif buat dia gitu ya. Dan rasa ketika dia nggak ada kamu, dia itu kayak punya satu perasaan, aku tuh harusnya bisa berkompromi sama kamu ya, supaya kita tuh ada rekonsiliasi, supaya kita itu bisa ada sama-sama gitu ya. Di sini kayak ada perasaan dimana dia menyadari bahwa di sini harusnya dia nggak boleh ngalah, harusnya dia ngalah, nggak boleh pakai ego gitu ya. Dan salah satu yang paling dia rindukan adalah dari kejujuran kamu ya. Ada di sini energi kejujuran, energi support, energi membantu, energi nemenin ya. Dia butuh kayak support, kejujuran dari kamu ya. Dan di sini ada hasrat dia yang sangat kuat sama kamu. Secara batin ataupun secara perasaan ada hasrat yang sangat kuat. Jadi di sini kayak ada sesuatu yang kayak aku tuh pengen mempertahankan kamu. Hasrat aku masih sangat besar ya. Ada yang masih ingin mempertahankan pernikahannya, atau kalaupun tidak ada pernikahan di sini, ada energi yang dimana dia itu berharap ingin ada pernikahan sama kamu, ya. Karena di sini masih ada energi dia membayang-bayangkan, berhayal-hayal soal kamu, mungkin liburan bareng, menghabiskan waktu bareng, gitu ya. Dan orang ini itu berusaha berbuat banyak kebaikan ya. Jadi di sini ada satu keinginan dia berbuat kebaikan. Semoga dengan banyak kebaikan ini bisa memperbaiki situasi dan keadaan kalian yang sebelumnya banyak kurang baik gitu ya. Oke, kita lanjutin. Kita coba lihat ya. Ada kesalahan apa yang dia buat sama kamu ya. Selain ada egonya dia. Di sini sikap dia yang sebelumnya memang belum dewasa atau kurang dewasa gitu ya. Dan di sini ada sikap dia yang cenderung arogan dan sombong ya. Mungkin nggak mau ngalah, merasa dirinya penting, itu juga jadi masalah ya. Selain daripada itu, sikapnya dia yang cenderung mempertahankan diri walaupun itu belum tentu benar gitu ya. Di sini ada sikapnya dia yang cenderung bisa ngeyel gitu ya. Dan beberapa case, nggak semua, itu secara finansial itu cenderung mungkin pelit juga gitu ya. Jadi untuk segala pengeluaran atau keuangan itu sangat berhati-hati, yang membuat kamu juga mungkin jadinya nggak nyaman gitu ya dengan sikap dia yang seperti itu ya. Selain dari itu juga ada perkataan dia, dan di sini ada masalah tentang komunikasi ya. Mungkin saja cara dia berkomunikasi sama kamu tuh bisa saja sesuatu yang menekan, memojokkan. Di sini juga ada situasi di mana ketika dia berbicara sama kamu, mungkin saja dia hanya fokus sama pikirannya sendiri gitu ya. Dan di sini ada sikap dia yang mungkin saja belum sepenuhnya terbuka. Jadi sikapnya itu cenderung abu-abu ya, antara mau nggak mau. Terus habis itu di sini juga antara sikapnya yang cenderung kadang bisa sama kamu deket, bisa jauh gitu ya. Dan di sini ada yang sangat-sangat berfokus banget sama sibuk untuk kerja. Jadi seperti kayak nggak punya waktu gitu ya untuk
dia berfokus sama kamu gitu ya. Jadi kayak nggak ada usaha yang benar-benar realistis untuk mempertahankannya. Karena di sini ada kekecewaan, ada luka, ya. Kayak mungkin sikapnya dia cenderung dingin, seperti tidak benar-benar mempertahankan kamu. Di sini juga kamu merasa seperti mungkin berusaha sendiri, kayak gitu ya. Dan sekarang kenapa ada energi dia kangen kamu, selain memang dia masih ngayalin kamu dan butuh support dari kamu. Di sini juga ada energi rasa kehilangan yang sangat besar ya. Jadi di sini ada energi yang sebenarnya nggak ada kamu itu sedih banget, kecewa banget, terluka banget gitu ya. Dan di sini dia ngerasa kayak ada energi di mana kamu tuh orang yang paling bisa mengerti, memahami gitu ya. Dia itu seperti apa gitu ya. Dan di sini kamu sama kamu itu kamu sudah paling mengerti dia tuh seluk-beluknya seperti apa gitu ya. Dan kamu itu bahkan sering memperingatkan dia untuk hal-hal yang mungkin bisa berbahaya atau bisa menjadi sesuatu yang negatif untuk dia di sini gitu ya. Dan di sini ada energi di mana dia itu punya rasa kayak kamu tuh banyak mengajarkan dia energi spiritual, banyak mengajarkan dia energi keagamaan, banyak mengajarkan dia energi keimanan gitu ya. Jadi kayak kamu tuh yang mengingatkan dia mungkin untuk harus beribadah, ingat sama Tuhan dan sebagainya ya. Dan kamu itu adalah definisi dari kesuksesan yang bisa dia raih gitu ya. Banyak pencapaian yang selama ini sudah dia capai ketika bersama dengan kamu. Mungkin sekali secara fisik, secara portofolio, secara kepribadian kamu adalah seseorang yang sangat bisa dia banggakan. Ibaratnya tuh husband atau wife trophy, tahu nggak? Gitu ya, orang yang kayak suaminya ganteng, istrinya cantik, baik, jago masak, bisa ngurus rumah, kayak gitu loh ya. Suaminya juga penyayang, lalalala. Intinya adalah sesuatu yang kalau orang lihat itu harusnya dia bisa mendapatkan satu perasaan merasa bangga atau beruntung punya kamu gitu ya. Energi apa yang dia rasakan ke kamu? Ada energi apa? Yang pertama, dia itu berusaha tahu kalau banyak sekali yang salah di dalam dirinya dia. Jadi ketika dia jauh, dia juga berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Dan dia berharap kamu itu belum menyerah untuk ngadepin dia. Dia dengan sikap kerasnya, dia dengan sikap egonya, dia dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri dia. Dia itu ngerasa perasaan dia sangat intens sama kamu. Dan saat ini sangat-sangat kangen. Karena sangat-sangat butuh, sangat-sangat berhayal, sangat-sangat menginginkan. Tuh. Dan di sini energi untuk dia masih ngayalin ada masa depan sama kamu ya. Di sini hidup bersama-sama dengan kamu itu masih membayangi dia gitu ya. Atau kalau yang sudah berumah tangga ya dia masih terus bisa membayangkan kamu jadi pasangan dia terus ya. Orang ini bersikap mixed signal, artinya sikapnya itu bisa kayak membingungkan gitu ya. Karena orang ini tuh masih banyak yang hilang arah, belum tahu benar-benar apa yang dia mau, belum tahu apa yang benar-benar harus dia lakukan. Dan orang ini berharap itu kamu masih mau menunggu dia. Ini adalah orang yang berarti energinya sudah bersiap untuk datang ya. Aku memikirkan kamu sepanjang waktu. Jadi ini energi dari seseorang yang kangen, rindu, mikirin terus ya. Orang ini akan segera kembali ke kamu ya. Jadi kalaupun orang ini menjauh, ini adalah energi di mana orang ini akan kembali ya. Kalau yang Sora lihat, hanya dia masih perlu waktu untuk menyelesaikan situasi dan keadaan dia yang mungkin saja sedang tidak baik-baik saja ya. Selain itu teman-teman, orang ini tuh punya harga diri yang tinggi. Jadi sebenarnya datang ke kamu pun itu dia sudah merendahkan harga dirinya dia ya. Banyak nggak semua ya, banyak yang mengalami kayak dia merasa dia tuh banyak mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan supranatural dalam hidupnya dia. Banyak yang ngalamin mungkin sedang mengalami magic yang buruk gitu ya. Dan kalau Sora lihat ya, dia itu sedang ada hal yang harus dia fokuskan. Salah satunya mungkin di kerjaan ya. Dia dapat komplainan, dapat protesan dari atasannya dia, atau dari bawahannya dia, atau dari kliennya dia ya. Orang ini menyadari kalau dia tuh seharusnya banyak dapat energi untuk fokus untuk mendapatkan nasihat dari kamu ya. Orang ini juga mungkin saja takut sama yang namanya energi penolakan. Jadi dia tuh mau datang ke kamu, dia pun takut ditolak sebenarnya. Aku minta maaf telah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Artinya dia tahu dia harusnya bisa memperlakukan kamu dengan
baik. Dan ternyata kehilangan kamu membawa kepada energi dia itu sangat ngerasa kehilangan, ya, sangat berefek, ya. Meskipun dia itu memang untuk berkomunikasi bukan sesuatu yang mudah untuk dia. Orang ini tuh kayak komunikasinya tuh nggak bagus sama kamu, ya. Mungkin susah ngomong, susah bicara, nggak pinter ngomong, kayak di kepalanya apa, di sampai ini apa. Itu kan ada orang-orang seperti itu, ya. Dan di sini dia tuh sedang struggling banget, ya. Semakin dia berusaha jauhin kamu, semakin dia itu menginginkan kehadiran kamu. Orang ini baca-baca lagi chatting-chatting di antara kalian, dan dia sangat kangen untuk bisa bicara sama kamu. Dan dia merasa ada energi magnet yang sangat kuat di antara kalian. Oke? Yang dia inginkan ke depannya sama hubungan ini, yang dia inginkan ke depan sama hubungan ini. Di sini dia menginginkan sebuah perubahan. Ya, di sini ada energi transformasi, menjadi perubahan ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, ya. Dan di sini dia ingin merekatkan kembali hubungan kalian yang renggang. Jadi kalau dalam pernikahan dia masih mau mempertahankan pernikahannya, ataupun kalau yang tidak, dia ingin hubungan ini masuk ke dalam jenjang yang lebih serius, gitu, ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada sisi dia itu saya tahu, ya. Sebelumnya dia itu banyak narsis, banyak banget ego kayak gitu, ya. Tapi energi dari kamu, ya, banyak membawa pembelajaran buat dia. Jadi dia tuh seperti ingin membuat memori lagi yang baru sama kamu, gitu, ya. Pingin bisa ada hal-hal baik lagi. Jadi kayak pingin ada energi perubahan dan bisa menghealing keadaan kalian. Dia tuh pingin bisa menghealing hati, menghealing perasaan kamu sama dia, gitu, ya. Di sini juga dia kayak pingin keluar dari situasi atau hal-hal yang berbentuk negatif, ya, dalam hubungan. Jadi kayak orang ini tuh pingin ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, gitu, ya. Ada energi perubahan ke arah yang lebih baik, gitu. Sora, tapi di sini aku khawatir nanti kalau dia kumat lagi gimana? Ini baik lagi nggak, Sora, kalau sama-sama? Teman-teman, di sini ada situasi kamu tuh memang nggak bisa langsung terima dia. Kamu tuh kayak lebih waspada, lebih berhati-hati, gitu, ya. Cuman teman-teman, ya, saran dari kartu Sora, cobalah lihat situasi ini dengan lebih objektif, gitu, ya. Coba lihat situasi ini dengan berbagai penilaian, ya. Coba lihat dulu, duduk dulu, lihat dulu, ya, dan amati, gitu, ya. Apakah dia memang sudah bisa bertahan dari segala masalah yang ada atau enggak, ya. Jadi sabar, amatin aja, gitu, ya. Bagaimana cara dia melewati rintangan yang banyak, gitu, ya. Jadi jangan sampai kamu juga menjadi kayak victim, gitu, ya. Di sini nggak ada yang jadi victim. Jadi lebih kepada biarkan dia tunjukkan bagaimana usaha dia untuk mendapatkan kamu, gitu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kayak lihat aja dulu, kayak gitu, ya, teman-teman. Karena kalau Sora di sini ada energi pembelajaran memang. Kamu pun ketemu sama orang ini ada pembelajaran, ya. Pembelajarannya apa? Sora udah pernah bikin videonya, silahkan ditonton, dicari, ya. Apa artinya pertemuan kamu sama orang ini tuh, tujuannya apa, ya. Tapi intinya adalah kamu tidak terperangkap sama orang ini. Kalau kamu mau sama orang ini lanjut, jangan sampai merasa oh jadi korban, lalalala aku terperangkap, gitu, ya. Kalau kamu mau keluar nggak sama orang ini bisa, tapi kalau kamu mau sama orang ini pun biarkan ini jadi satu energi pembelajaran, energi keikhlasan, ya. Jadi kamu berhati-hati wajar, ya. Tapi sambil lihat waktu, sambil lihat apa aja sih yang dia buktikan. Lihat aja pembuktiannya, kan tuh paling gampang, gitu, ya. Kalau dia perlahan keluar dari sisi yang negatif, ya berikan dia kesempatan. Kalau tidak, ya kamu bisa akhiri. Simpelnya begitulah, ya, kalau dari kartunya Sora. Oke? Kapan dong Sora dia akan datang? Kalau Sora lihat di sini ada satu niatan untuk datang itu bangkit pelan-pelan, ya. Karena di sini orang ini sedang kolaps, banyak jatuh, ya. Jadi mungkin makan waktu berbulan-bulan untuk dia bisa datang ke kamu lagi untuk siap, ya. Karena mungkin banget secara pikiran, secara keadaan, dia juga lagi yang tadi Sora udah bilang banyak mengalami tekanan. Jadi biarkan dia berfokus dulu sama dirinya, untuk pelan-pelan dia akan bangkit dan ke kamu. Jadi ini prosesnya nggak akan cepat. Kalau Sora di sini akan makan waktu bulanan, gitu, ya. Kenapa? Karena Ten of Swords itu yang tertinggi. Jadi dalam posisi dia itu memang benar-benar dalam poin yang dia butuh untuk benar-benar ada perubahan, gitu, ya. Kita coba lihat alfabetnya. Teman-teman, kalau dia memang jodoh kamu, ya kamu nggak usah nanya pada waktunya, kamu akan tahu kok, oh orang ini akhirnya pada datang pada waktunya, ya. Segala sesuatu itu ada waktunya, teman-teman, ya. Dan waktu yang biarkan dia berproses satu demi satu. Kenapa? Karena ini yang mau dimatangkan sama semesta itu bukan cuman hatinya, yang mau dimatangkan sama semesta itu juga adalah
mentalitasnya, pikirannya dia gitu ya. Jadi nggak cuma keadaan dia, di sini juga ada pikiran, ada kesiapan secara mental, kesiapan dalam berkomunikasi, cara berpikir. Jadi aspeknya luas gitu ya. Nggak cuma kesiapan masalah hati aja, pikiran juga harus disiapkan gitu loh. Oke. Kita akan coba lihat. Untuk yang mau personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Dan yang kepingin juga beli alat pembacaan dan sebagainya. Alfabetnya ada E, T, M, V, P, F, P, W, A, H, E, J, O, N, R, Y, T, O, N. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.